Zaman Kerajaan Islam di Indonesia, abad ke-13-17. Di tengah riuhnya jalur perdagangan antara Asia Barat dan Timur, para pedagang Muslim membawa lebih dari sekadar barang dagangan. Mereka juga membawa ajaran baru, Islam. Dari pesisir Sumatera, Islam menyebar ke seluruh penjuru Nusantara. Masuknya Islam ke Nusantara, abad ke-7-13 M. Islam pertama kali hadir di Nusantara sejak abad ke-7 melalui para pedagang dari Arab, Gujarat, dan Persia. Namun, penyebaran Islam secara masif baru terjadi pada abad ke-13, ketika kerajaan-kerajaan Islam mulai berdiri di wilayah pesisir. Kerajaan Samudera Pasai Aceh, abad ke-13. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Samudera Pasai, berdiri di pesisir utara Aceh sekitar abad ke-13. Rajanya, Sultan Malik Al-Saleh, dikenal sebagai tokoh penting dalam Islamisasi Sumatera. Kerajaan ini juga menjadi pusat perdagangan dan studi keislaman. Kerajaan Demak Jawa, abad ke-15. Di Pulau Jawa, berdirilah Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Tanah Jawa. Didirikan oleh Raden Patah, Demak berkembang menjadi pusat dakwah Islam yang kuat. Para wali songo memainkan peran penting dalam penyebaran Islam melalui pendekatan budaya dan kesenian. Kesultanan Banten dan Cirebon, Jawa Barat. Di bagian barat Jawa, berdirilah Kesultanan Banten dan Cirebon. Sultan Maulana Hasanuddin memimpin Banten menjadi pusat perdagangan lada internasional. Islam berkembang pesat melalui perdagangan dan pendidikan. Kesultanan Mataram Islam, Jawa Tengah. Setelah runtuhnya Demak, lahirlah Kesultanan Mataram Islam. Di bawah Sultan Agung, Mataram berupaya menyatukan Jawa dan melawan VOC Belanda di Batavia. Sultan Agung juga menciptakan kalender Jawa Islam dan memperkuat identitas Islam Jawa. Kesultanan Gowa Talo, Sulawesi. Di Sulawesi Selatan, Kerajaan Gowa dan Talo menjadi pusat kekuatan Islam. Sultan Hasanuddin, salah satu tokohnya, dikenal sebagai ayam jantan dari timur, karena keberaniannya melawan penjajahan Belanda. Kesultanan Ternate dan Tidore, Maluku. Di Kepulauan Maluku, Ternate dan Tidore menjadi dua kekuatan Islam yang bersaing sekaligus bekerja sama. Kedua kesultanan ini memainkan peran penting dalam perdagangan rempah-rempah dan penyebaran Islam di Indonesia Timur. Pengaruh sosial budaya Islam. Islam bukan sekadar agama, tapi membentuk budaya baru. Bahasa Arab mulai dikenal. Kaligrafi menghiasi masjid, pesantren tumbuh sebagai lembaga pendidikan, dan tradisi seperti maulid serta syair-syair keislaman hidup berdampingan dengan budaya lokal. Dari Samudera Pasai hingga Gowa Talo, kerajaan-kerajaan Islam telah mewarnai sejarah dan membentuk identitas Indonesia. Hingga kini, jejak kejayaan mereka masih hidup dalam budaya, bahasa, dan keyakinan rakyat Indonesia.